Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Istighfar Paribrata, fasilitator Bapak Ibu semuanya untuk pertemuan beberapa minggu yang lalu. Bersama-sama kita sudah menyusun profil penghidupan Desa Bonorejo, hasil kerjasama antara pemerintah Desa Bonorejo dengan Patiro dan teman-teman dari Bojonegoro Institute. Sebelum saya jelaskan soal hasil evaluasi kita bersama, soal hasil fasilitasi kita bersama, saya perlu jelaskan konteksnya dulu. Jadi Bapak Ibu, ada 3 model pembangunan di masyarakat. 3 model itu, yang pertama adalah model yang karitatif. Apa itu karitatif? Karitatif itu sifatnya mendadak, sementara. Misalnya begini, karitatif itu kalau lagi ada bencana alam, begitu banjir, gempa bumi dan sebagainya, terus pemerintah datang kasih bantuan. Nah, dalam konteks pemerintah desa itu mirip seperti ada orang miskin, kita kasih program bedah rumah. Jadi orang lapar tidak diberikan makan, bukan diberikan cara untuk mereka mencari makan. Itu karitatif. Ada model yang sifatnya top down atau dari atas ke bawah. Itu dalam konteks ini pemerintah desa itu cuman sebagai penyelenggara Bapak Ibu semuanya sebagai warga itu diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan subjek kebijakan. Jadi kayak program KB itu Bapak Ibu sebagai objek kebijakan. Termasuk hari ini ada SDGs desa. Ada 17 parameter dari pemerintah dipakai untuk menilai apakah Bapak Ibu semuanya sudah dalam keadaan sejahtera atau belum. Kemudian ada namanya IDM, Indeks Desa Membangun, yang dipakai untuk melihat bahkan kemarin saya tanyakan dalam proses fasilitasi, apa Bapak Ibu ngerti? Sopo sampean ngerti apa parameter yang dipakai untuk menyatakan Desa Bonorejo ini desa miskin atau enggak? Sampean jawab enggak ngerti. Begitu. Ini karakter yang top down. Jadi kita diposisikan sebagai objek pembangunan. Nah, kemudian ada metode lagi, namanya metode yang partisipatif. Partisipatif itu kata kuncinya adalah pemahaman, kesepakatan. Kata kuncinya adalah Bapak Ibu semuanya diposisikan bukan sebagai objek pembangunan, tapi sebagai subjek pembangunan. Misalnya ini, kini ngomong misalnya tonggone kini kiri di bawah garis kemiskinan, tapi baru dijawab aku cukup. Kalau kemudian dikatakan aku iki miskin karena gak duwe mobil, lah aku gak butuh mobil. Jadi kita bersepakat, kita tidak diposisikan sebagai objek, tapi kita sebagai subjek. Jadi ada kesepahaman. Ya apapun itu konsekuensi yang kemudian disepakati. Itu prinsip yang partisipatif. Pengambilan kebijakan itu tidak kemudian gelondongan dari atas ke bawah, tapi Bapak Ibu menyepakati, aku butuh iki. Ya maka itu yang kemudian diupayakan. Bukan kemudian disetir oleh kekuatan di luar desa. Kondisi Bonorejo itu hanya ada saya dan jenengan. Saya sebagai fasilitator, jenengan sebagai partisipan. Jadi dalam forum kemarin kita sepakat untuk semua berhak berbicara. Gak ono lurah, gak ono perangkat, semua melebur dulu dalam proses yang seimbang. Oke. Jadi apapun yang kita sudah lakukan itu disebut sebagai assessment atau penilaian. Penilaian yang bagaimana? Penilaian yang bersifat mandiri. Jadi kita menilai diri kita sendiri. Itu. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan, kita menilai bukan potensi. Kita tidak menilai potensi. Apa itu potensi? Potensi ki barangnya gak kecekel gini. Barangnya bukan milik kita. Barang itu di awang-awang. Itu potensi. Misalnya anak kita kecil, wah ini bakalnya dadi wong pinter, kan sik bakale durung dadi. Begitu, itu potensi. Hari ini yang kita nilai adalah aset. Ada hari ini aset apa? Aset penghidupan. Jadi apa yang disebut sebagai aset penghidupan? Teori yang kita pakai adalah penghidupan lestari
atau bahasa kerennya Sustainable Livelihood Approach, pendekatan penghidupan lestari. Jadi dalam pendekatan penghidupan lestari beda dengan SDGs. Kalau SDGs, IDM itu goalnya ditetapkan. Masyarakat harus memenuhi goal ini, anti kemiskinan, anti ini dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya. Tapi kalau dalam profil penghidupan lestari kita tidak menggunakan itu. Kita menggunakan yang disebut sebagai modal penghidupan. Apa itu modal penghidupan? Jadi Sustainable Livelihood Approach atau pendekatan penghidupan lestari meyakini bahwa kehidupan masyarakat itu dipengaruhi oleh 5 modal. Yang pertama apa? Modal alam. Kemudian modal apa? Modal manusia. Kemudian modal sosial. Lalu modal fisik, infrastruktur. Kemudian baru bicara modal finansial. Kasarannya ini, wong duit-duit tok iku durung mesti bahagia, kan begitu. Tapi gak duit-duit, ya gak iso lapo-lapo, tidak bisa membeli sesuatu. Orang kota UMR-nya tinggi, tapi apa-apa harus beli. Kita di desa UMR-nya rendah, tapi itu sawah. Lah kira-kira begitu. Oke. Yang pertama kita bahas dulu dari modal finansial. Isu yang paling seksi kemarin kita sepakati. Kemarin kita menyepakati variabelnya adalah pendapatan. Pertama itu bicara pendapatan. Nah, gimana caranya mengukur kualitas pendapatan? Pertama, kemarin saya tanya jenengan semua, apakah pendapatan Desa Bonorejo iki sesuai dengan UMR Bojonegoro yang di 2, sekian tuh? Jawabannya adalah nilainya 2 atau sempurna, karena menurut jenengan luweh pendapatannya lebih dari UMR. Pertanyaannya yang kedua kemudian, cukup enggak untuk kebutuhan pokok ya? Cukup. Jawabannya cukup untuk kebutuhan pokok dan sekunder, bahkan sekundernya cukup. Pertanyaan kemudian, ajek enggak? Ajek dalam 12 bulan apakah pendapatannya konsisten sakmono? Ternyata jawabannya tidak. Nilainya 1. Hanya kira-kira 40% dari 12 bulan dalam setahun pendapatan itu sesuai dengan UMR Bojonegoro, terutama yang di sektor pertanian. Oke, selanjutnya kemudian kita bicara aset. Punya aset enggak? Bicara aset, yang pertama, duwe simpenan emas gak? Punya simpenan emas atau tidak? Jawabannya ada. Sebagian besar wong Bonorejo, terutama iki jawaban ibu-ibu, duwe simpenan mas-masan. Jadi sewaktu-waktu ada harta yang bisa digadaikan. Kalau kemudian ada kebutuhan, Rojokoyo duwe ternak enggak? Jawabannya ada. Ada kambing, ada sapi. Hampir di seluruh warga Bonorejo punya itu. Kendaraan, motor, ini istimewa. Satu rumah minimal 3 motor bersurat resmi. Kemudian punya tanah sawah. Nah ini, sayangnya hari ini banyak yang terjual. Jadi banyak lahan sawah yang sudah tidak lagi berupa sawah, terutama Desa Bonorejo seperti kita ketahui itu sebagian lahannya berubah menjadi lahan migas, lahan migas. Terus punya tanah untuk tinggal, jawabannya punya. Tapi ketika saya tanya ke jenengan semua, kira-kira anak turun jenengan itu punya kemampuan enggak untuk membeli tanah ketika mereka sudah menikah, untuk membangun rumah ketika sudah menikah? Jawabannya tidak mampu membeli dengan standar pendapatan yang ada sekarang. Artinya kemudian pada generasi berikutnya mereka pasti akan mengandalkan tanah waris atau nyegrek tanah wong tuane. Begitu, sehingga atas penilaian itu semua nilainya 14 dengan kondisi 78%. 78% itu berarti
untuk modal finansial berada pada kategori tinggi. Selanjutnya kita bicara modal manusia. Modal manusia, mau nggak mau saya bicara pendidikan formal. Pada level pendidikan formal, saya tanya tentang partisipasi pendidikan. Jenengan menyepakati nilainya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena kalau pada generasi jenengan ke bawah itu kesadaran atas pendidikan sudah tinggi itu. Tapi generasi tuanya banyak yang buta huruf atau tidak bersekolah, dan itu populasinya masih cukup banyak di desa, sekitar lebih dari 30%. Kemudian, apakah banyak yang sampai kuliah? Ya, sudah banyak yang kuliah, alhamdulillah. Kemudian karena kita bicara desa Bonorejo, kita bicara desa penyangga migas Bojonegoro, mau nggak mau saya harus tanya, kita harus merefleksikan ulang, apakah banyak yang kuliah pada jurusan yang relevan dengan migas? Jawabannya 1. Hanya ada 3 orang setelah sekian tahun migas itu berdiri. Kebanyakan dari jenengan semua dulu atau sampai sekarang itu takut atau minder dengan biaya pendidikan migas yang mahal. Kalau mau sekolah ke Cepu, jenengan kan ngomongnya gitu kemarin. Jadi kalau mau sekolah ke Cepu itu grogi karena biayanya mahal. Biasanya hanya anak-anak orang kaya atau dari kota-kota besar yang bersekolah migas di Cepu. Kemudian mau nggak mau, karena bicara desa, kita bicara basisnya desa adalah pertanian, banyak nggak yang kuliah pertanian? Jawabannya ada, tapi cuma sedikit. Selanjutnya, kalau tidak bicara pendidikan formal, maka kita bicara pendidikan yang informal, pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Pada tema pertanian saya tanya tentang pelatihan tentang organik. Jawabannya ada, tapi belum sampai sertifikasi produk. Ada enggak pelatihan-pelatihan atau warga sudah mengikuti pelatihan untuk pendukung aktivitas migas? Jawabannya ada, banyak. Ada teknik ada teknik pengelasan contohnya dan yang lain. Jadi nilainya 8, 67%. 67%. Kita coba lihat modal manusia. Modal manusia 67%, nilainya sedang. Selanjutnya modal sosial. Modal sosial, relasi antar manusia, relasi antar individu dan individu yang lain atau dengan kelompok pada lingkup masyarakat desa. Indikator yang pertama saya tanya, jenenge desa. Jenenge desa ki pasti kuat gotong royongnya. Sayan, istilahnya di Jawa sayan. Apakah sayan masih ada? Kalau di dalam kehidupan sesama warga nilainya 1. Ada tapi tinggal sedikit, banyak tergerus. Jadi mulai bergeser menjadi masyarakat yang individual. Kalau kemudian pada relasi warga terhadap pemerintah desa, jadi tiap kali pemerintah desa ini ngajak jenengan untuk terlibat dalam proses pembangunan, jenengan kemarin dengan jujur menyepakati bahwa ya persepsinya pasti proyek. Jadi lek desa sing ngajak ya kudu dibayar. Tapi lek warga sing ngajak, oke lah masih dipertimbangkan untuk iso kerja bakti. Selanjutnya, apakah ada jaring pengaman sosial? Masih hidup. 2, masih ada, terutama untuk kematian dan sakit. Tadi lek tangga-tanggane loro, tangga-tanggane mati itu guyup untuk ngewangi, urunan ngewangi atau membantu orang per orang. Kemudian gengsi. Apa itu gengsi? Jadi kemarin saya tanya, contohnya misalnya untuk berpesta-pesta iki
senengnya bermewah-mewah begitu ya, bermewah-mewah, kemudian orang membantu dengan uang, tapi besok-besok hari harus dikembalikan, jadi kayak hutang begitu. Dan jenengan ngomong itu ada, kebiasaan seperti itu ada, dan itu menjadi beban. Jadi seperti hutang yang terus berkelanjutan. Jadi sekarang saya menikahkan anak saya, besok kemudian aku ngewangi, maka besok saya harus mengembalikan kepada bapak ibu yang membantu saya, dan itu nominalnya naik terus karena inflasi. Terus selanjutnya bicara tentang aturan perlindungan tanah. Apakah ada, karena di desa Wonorejo konteksnya itu desa jenengan kan tanahnya kesegrek untuk migas dan sebagainya ya. Jadi apakah aturan jual beli tanah di desa jenengan itu dilindungi? Jawabannya ada dari sisi peraturan daerah. Jadi untuk pertanian, untuk yang membeli tanah untuk pertanian itu ada zonasi. Jadi maksimal jaraknya sekitar 10 kilo dari kepemilikan lahan yang dibeli. Di luar itu nggak boleh beli tanah untuk pertanian. Kemudian untuk tempat tinggal nggak ada. Jadi semua orang bisa boleh tuh. Saya misalnya saku KTP di mari ngono tuku tanah nang desa Wonorejo tak teki omah masih tak tinggali gak apa-apa. Jadi tidak ada perlindungan kepemilikan tanah untuk orang lokal. Kemudian aturan untuk desa terlibat di migas, perda, bentuknya perda, nilainya 1, tidak maksimal. Kenapa? Ada karena itu perda lama. Kemudian yang baru tidak ada, juga nggak ngerti itu masih aktif atau tidak. Dirasa tidak efektif karena selama ini juga desa tidak dilibatkan penuh dalam proses pengambilan kebijakan terkait migas di desa. Kemudian masih berupa kebijaksanaan dari pengelola migas untuk melibatkan desa atau tidak berupa sebuah keharusan yang itu berbasis peraturan. Terus keterlibatannya keterlibatan warga pada migas terbuka hanya pada yang non skill. Jadi yang skill migas itu dari luar. Juga tidak ada upaya untuk kemudian secara signifikan memastikan bahwa orang desa Wonorejo itu memiliki skill, bisa mengakses pendidikan untuk memiliki skill dalam pengelolaan migas. Terus kemudian keterlibatan di migas, keterlibatan yang hari ini tadi kita bicara aturannya, sekarang realitanya keterlibatan pemerintah desa jenengan sepakati 0. Selama ini hanya keduman CSR, hanya rekrutmen non skill. Nah, berapa nilainya? Sehingga nilai dari modal sosial itu 6, yaitu 37,5%. Nah, kita lihat sekarang 37,5% itu berarti dari skala ini 37,5% itu tergolong rendah. Selanjutnya modal fisik, suprastruktur, infrastruktur, sarana dan prasarana. Variabel yang pertama kita cek pendidikan, sekolah lengkap, hanya ada tidak sempurna, hanya ada SD, SMA dekat tapi beda desa. Jadi hanya ada SD tok, SMP ini enggak ono. Kemudian SMA juga itu beda desa meskipun dekat, di desa tidak ada. Kemudian fasilitas kesehatan, ada poli desa lengkap sak doktere, tenaga kesehatan juga ada 2. Fasilitas rawat inap yang tidak ada di desa tapi mudah dijangkau dan sudah ada mobil siaga. Kelayakannya, kemudian jalan, kelayakan
layak ngelenyer, nilainya 2. Selanjutnya fasilitas keamanan migas, sewaktu-waktu ada meledose atau kebencanaan. Normal kalau kemudian ada jalur evakuasi, jalur ini dan sebagainya, skema perlindungan terkait keamanan migas yang ada di sekitar tempat tinggal warga, ketersediaan tidak ada. Jadi tidak disiapkan untuk itu. Kemudian ini menurut jenengan harusnya ada ruang hijau atau area konservasi di desa. Jadi meskipun dieksploitasi migasnya, tapi kemudian desanya tetap asri, itu tidak ada juga. Kemudian irigasi nilainya 1. Irigasi pertanian itu ada tapi kurang. Irigasi pertaniannya ono tapi kurang. Selama ini tidak memenuhi kebutuhan luasan yang ada. Kemudian padahal di dalam dan isu soal ketersediaan air untuk pertanian itu menjadi kebutuhan di Desa Bonorejo. Padahal menurut jenengan semua, sebenarnya di dalam site itu ada air, dan air itu lebih gitu loh. Air itu lebih, atau bahkan ada air yang buangan, tapi itu tidak bisa diakses untuk mengaliri pertanian. Tidak hanya melayani untuk migas saja. Artinya kemudian menurut jenengan sistem di dalam site migas itu berjalan mandiri, tidak terintegrasi dengan desa. Kemudian saya tanya lagi, ada nggak alat-alat pertanian? Nilainya 1. Ada, yang kurang itu kombi, nilainya 50% untuk modal fisik. Berarti modal fisiknya 50% pada kategori ini. Dari sangat rendah, maka 50% masih dalam kategori rendah. Yang terakhir, modal alam. Modal alam, pertama kita bicara jelas ngomong banyu untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk minum, jumlahnya sih cukup 2, sepanjang tahun gak tahu kekeringan, tapi tidak layak minum, mengandung kapur, seperti kebanyakan desa-desa di Bojonegoro. Terus kemudian air untuk pertanian cukup? Jawabannya kurang banyak. Jadi memang isu ketersediaan air untuk pertanian di Bonorejo itu krusial, itu darurat. Jadi karena itu sehingga panen di Desa Bonorejo hanya berjalan kebanyakan 1 kali dalam 1 tahun, itu menurut jenengan kemarin. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Tapi bicara tanahnya layak tanam, nilainya 2. Layak tanam ki berarti ya sakjane subur dan bisa ditanami macam-macam, tapi ya tadi karena kekurangan air. Kemudian di sisi pertanian bencana hama 0. Nilainya rendah. Dalam 1 tahun tuh 2 kali serangan hama. Jadi rentan, pertaniannya rentan. Terus kemudian yang jadi ancaman lagi ketersediaan pupuk. Tiap tahun langka, dibatasi. Tidak juga ada diisi kekosongan pupuk itu dengan pupuk organik dalam jumlah dan kualitas yang layak dan baik. Kemudian terkait isu migas, polusi, menurut jenengan semua rentan sekali, nilainya 0. Gara-gara migas banyak tanaman mati, polusi cahaya, polusi air, bau. Bahkan menurut ibu-ibu kemarin angka perceraiannya tinggi. Ya aku nggak ngerti angka perceraian tinggi ini kenapa. Apakah karena ganti rugi, kemudian ono duit akeh terus
Jadi macam-macam, sampean lah saya ngerti detailnya. Nilainya 35%. Artinya kemudian dari sisi modal alam nilainya rendah. Nah, kalau kita cermati di sini sebagai sebuah desa, desa itu harusnya berbeda dengan kota. Desa itu harusnya modal alamnya tinggi, tapi di Wonorejo malah rendah. Jelas ini karena pengaruh dari migas tadi. Pengaruh dari migas, modal alamnya rendah. Modal sosialnya juga rendah. Karena modal alamnya rendah, modal sosialnya rendah. Ini masyarakat mulai transisi dari masyarakat yang guyup menjadi masyarakat individual, mulai ke kotaan, mulai ke mulai bertransisi dari masyarakat yang saya ingat di paguyuban menjadi masyarakat yang patembayan, dari masyarakat desa menjadi mulai ke kota-kotaan. Salah satu pemicunya ya ini tadi, karena modal alamnya menjadi rendah karena eksploitasi migas. Modal manusianya pun itu hanya pada kategori sedang. Kenapa kategorinya sedang? Tadi ada gap. Yang pertama ada gap sisa-sisa orang tua yang tapi masih masuk di data sekarang, yang memang tidak menempuh pendidikan. Di zaman dulu tidak menempuh pendidikan, tapi masuk di data yang ada sekarang, sehingga itu mempengaruhi prosentasenya. Itu nggak terlalu signifikan. Tapi yang menjadi signifikan adalah soal harapan untuk putra-putri jenengan itu mengenyam pendidikan yang berkaitan dengan migas, sehingga dia bisa terlibat di masa depan untuk menjadi pekerja migas yang dengan skill, dengan latar belakang pendidikan kesarjanaan terkait migas. Itu belum. Kemudian di sektor pertanian juga pendidikan tinggi untuk pertanian itu belum dilirik. Petani-petani yang tersisa sekarang adalah petani-petani yang tua. Anak-anak muda tidak masuk ke sektor pertanian. Jadi lahan sawah ono tapi gak ono sing garap di kemudian hari. Itu kelemahan di modal manusia. Modal fisiknya, modal fisik kalau sebagai sebuah desa standar, kelengkapan fisik jenengan cukup, kecuali di sektor pendidikan, karena di desa yang lain ada SMP, di desa jenengan tidak ada SMP. Tapi sebagai sebuah desa penyangga migas, yang terdampak langsung oleh migas, tidak ada keistimewaan secara fisik. Yang diperoleh oleh desa sebagai kompensasi dari sektor migas. Itu tidak ada. Itu menurut jenengan sendiri. Meskipun modal finansialnya masih cukup tinggi, tapi persoalannya ada di keajekan. Duit akeh tapi sesaat. Duit akeh tapi tidak sepanjang tahun. Nah, kalau ini harus kita gali lagi akar masalahnya. Bisa jadi di desa jenengan alternatif pekerjaan atau alternatif pendapatannya itu tidak banyak. Duit dadaan, duit kaget. Nah, kira-kira begitu. Oke, itu sebagai gambaran, dan itu adalah kesepakatan jenengan dalam proses fasilitasi kemarin. Langkah selanjutnya adalah kita gali lagi akar masalahnya. Jadi ini adalah pertemuan yang pertama. Ini adalah assessment pertama. Tahap berikutnya adalah kita sudah tahu tadi nilai-nilai kerentanannya. Kita akan menggali lagi secara partisipatif bersama dengan jenengan semua. Kira-kira akar masalahnya di mana pada masing-masing modal penghidupan. Oke. Kira-kira itu sebagai gambaran bahwa kesimpulannya bahwa Desa Wonorejo adalah sebuah desa yang memiliki kekuatan utama di modal finansial dan kekuatan pada level sedang pada modal fisik,
pada modal fisik dan manusia, tapi modal alam dan modal sosialnya itu masuk pada kategori rendah. Jadi bagaimana kemudian Desa Bonorejo harus bisa memanfaatkan ketiga keunggulan yang tidak terlalu tinggi tadi pada level tinggi dan sedang untuk memaksimalkan kelemahan di tiga sisi, yaitu di modal fisik, sosial, dan alam. Bagaimana kemudian memformulasikan dua kekuatan di modal finansial dan manusia untuk mendorong pengembangan di modal alam, sosial, dan fisik. Nah, itu tahapan selanjutnya dari proses kita. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, ini adalah proses asesmen mandiri jenengan semua, bukan saya yang menilai tapi jenengan semua yang menilai. Saya hanya sebagai fasilitator. Semoga ini bisa jadi bahan refleksi kita bersama. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari kesia-siaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.